Kadang-kadang kejahatan itu muncul bukan karena kemauan, ya, tapi karena ada kesempatan. Ada kesempatan tadi. Di mana yang menyedihkan kita? Bid'ah. Ya. Kita kan begini. Ada orang kalau sekarang mungkin sudah pakai bak terbuka, bak terbuka. Petani mau membawa barang dagangannya ke pasar, ya. Kalau sekarang misalnya orang pakai sepeda, pakai keranjang, yang pakai mobil pakai bak terbuka. Wa asarruhu, dan mereka menyembunyikan Hulam, mereka menyembunyikan Yusuf di mana? Di dalam barang-barang dagangannya. Coba. Mengapa disembunyikan? Kan gitu. Kalau seandainya niatnya untuk menolong, tahu. Kalau bahasa kita umumkan di masjid. Nah, kalau niat menolong, mengapa disembunyikan? Nah, gitu. Bisnis yang dalam tanda petik apa saja boleh didagangkan. Itulah. Asal mendatangkan uang. Banyak rembetan ceritanya kalau dihubungkan dengan kehidupan hari ini. Betul nggak? Kemarin jam 8 kita berangkat dari Rengat. Kebetulan kita dapat izin untuk jenguk anak yang nomor 3 di Perawang. Jadi kita ke Perawang dulu, ya. Di Perawang itu ada jembatan yang panjang di Sungai Siak. Jembatannya tinggi karena itu dilewati oleh kapal di bawahnya. Yang menyedihkan itu besi yang pembatas semen-semen itu digondol maling semua. Sehingga kita melewati lubang, itu lubangnya gede. Mobil nggak bisa dicepatin, harus pelan-pelan banget. Tak. Saya cuman bayangin kalau jalan malam bawa mobil, ya, nggak ngeh itu ada lubang, ini bisa berbahaya. Karena ini di atas. Jadi pembatas ini sambungan semen ini kan ada jarak besar, itu ada besi dan tadinya kan ditutup sama aspal itu habis dicuri orang. Dan itu lubangnya gede segini lebarnya. Sehingga kalau dipaksakan mobil dengan kecepatan tinggi itu bisa jadi begini, luar biasa. Ya Allah. Enggak di mana-mana sekarang. Ya, enggak di mana-mana. Besi di jalan aja dimaling orang, coba. Ya, gitu. Satu. Yang kedua, oke lah itu kejahatan kemalingan, tapi mbok mikir juga lah keselamatan orang. Bayangin kalau malam-malam naik motor di situ dengan kecepatan tinggi. Iya, terutama kalau orang yang bukan situ pasti nggak tahu kan. Orang yang baru sekali melewati di situ. Kami aja kena satu lubang, puk. Nah untung ingat lagi kelihatan dari jatuh. Itulah kelakuan bangsa kita hari ini. Sudah serba susah kita, ya. Apa aja yang berpotensi untuk dijual. Salah satu di antara penyebab terbesarnya adalah berkaitan dengan kejahatan narkoba. Itu yang paling gampang membuat orang jadi maling itu. Istrinya baru beli beras, baru dagang dari pasar, belanja untuk mingguan, ada beras, ada sayuran, lengkaplah untuk begitu istrinya menginikan anak di kamar, keluar dari kamar, beras
dijual oleh suaminya. Bayang nggak? Itu kasus di kampung sekarang hari. Kebetulan lagi polposnya itu masih keluarga dengan adik ipar saya. Sebelum saya pulang dia sampai ke rumah. Saya nggak akan segan-segan ngomong karena dia kapol pos. Tuh. Mak, apa sih kendalanya? Kami itu si malakama, Pak Ustadz. Kemarin saya menangkap ponakan saya sendiri. Apa kata bibi saya? Ya, apa kata bibi saya? Lu kurang ajar, nggak tahu berterima kasih. Ponakan lu juga buat lu tangkap. Bayang nggak? Di satu sisi enak tugas di kampung, tapi sisi lain makan hati. Ya, nggak ditangkap kita dicaci maki olehnya. Dasar kurang ajar lu. Ponakan lu aja lu tangkap. Berarti kan ada unsur melindungi. Ada unsur membolehkan. Seakan-akan kalau salah udah dibiarkan. Nah, itu yang terjadi. Saya rasa itu sudah luar biasa itu. Istri nyusuin anak di kamar, beras baru beli 1 karung, keluar kamar habis nyusuin, berasnya nggak ada lagi. Udah dijual. Siapa yang jual? Suaminya sendiri. Padahal ini kan buat makan dia dengan di keluarganya. Itu sudah luar biasa lah itu. Ya. Udahlah, istri nekat lagi lah. Apa yang ada dulu lah. Lain kompor, kok nggak nyala-nyala ini kompor. Padahal baru ganti, tabungnya udah nggak ada. Keren nggak? Ya, itu kejahatannya. Ya, nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan generasi kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi misi dakwah saya kemarin, mungkin dalam hal hukum saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi paling tidak saya menyampaikan bahaya ini kepada minimal keluarga-keluarga saya. Jangan sampai ada keluarga-keluarga kita yang terjebak ke situ. Itu jadinya. Ya. Nah, kembali ke cerita ini. Wa asarruhu, sebenarnya secara fitrah sulit orang sepakat dengan kejahatan. Dalam keedah kemanusiaannya begitu. Sulit orang untuk bisa, misalnya ada 5 orang sepakat untuk jahat, itu pada dasarnya sulit. Karena dari sekian orang itu ada yang baik, ada yang buruk, pas ada pertentangan. Tapi anehnya, wa asarruhu, mereka semua sepakat untuk menyembunyikan Yusuf bidoah di antara barang dagangannya. Ya. Bidoah di antara barang dagangannya. Kita lanjut. Apa kata barunya? Bidoah. Apa tadi bidoah? Barang dagangan. Apapun barang yang kita bawa untuk kemudian kita jual, namanya itu bidoah. B-nya itu jar. Huruf jar. B-nya itu kata dasarnya. Dari mana kita tahu B-nya bukan huruf jar? Di huruf akhirnya itu an. Ini kan? Ini berarti sebagai objek. Wa asarruhu, dan mereka menyembunyikan gulam bidoah, ya, pada barang-barang dagangannya. Terus
Wallahu alimun bima ya'malun. Bima ya'malun. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Oke, kita mulai dari awal. Kita susun sekarang. Jadi kalau tadi bahasanya sepotong-sepotong, kita tidak mungkin bisa mendapatkan satu pengertian yang utuh tentang ayat ke-19 ini, ya, kalau kita tidak memahami. Jadi cara pemahamannya perpotong-potong dulu. Kemudian mencoba menghubungkan. Ini hubungannya dengan ini apa, ini hubungannya dengan ini apa. Sampai akhirnya nanti kita dapat membuat satu kesimpulan utuh dari awal ayat sampai akhir ayat. Asumsikan bahwa kita memahami itu tanpa terjemahan. Sekali lagi, itu sebabnya saya selalu suka begini. Ibu bisa memahami ayat itu dengan baik dengan Quran begini tanpa bisa? Insya Allah, ya. Itu sebabnya saya katakan ikuti dengan baik. Kedua, latihan. Ketiga, ubah cara kita membaca Quran agak pelan-pelan. Apa yang perlu diubah tadi? Orientasinya. Kalau selama ini orientasi khatam, sekarang orientasi gitu. Perubahan orientasi itu dari kuantitas ke kualitas. Setuju bahwa kualitas lebih besar pahalanya dibanding kuantitas. Satu juz kita baca tapi tidak faham, ya, kalah pahalanya dengan 2 ayat tapi faham banget. Setuju? Ini. Saya maunya kita berada di situ semua. Ya. Kita berada di situ semua. Saya ulang. Wajahat sayyarah, potongan pertama. Dan musafir telah datang. Di mana? Ada satu prinsip begini. Apa artinya? Bacanya su'alu miftahun ulum. Pertanyaan kunci gitu. Pertanyaan as-soal itu udah bahasa Indonesia kita, bahasa Indonesia. Cuman bahasa Indonesia bukan soal. Ya, itu dari bahasa Arab. Soal diubah jadi soal. As-soal pertanyaan, miftah kunci, ulum ilmu. Nah, sekarang kita mau bawa ke bawah dulu. Bagaimana caranya bisa banyak pertanyaan? Kan gitu? Bagaimana caranya supaya kita bisa muncul pertanyaan tadi? Contoh, wajahat sayyarah, dan para kafilah telah datang. Datang di mana? Tahu? Di tempat
mana Yusuf dibuang. Fa'arsalu waridahum. Fa'arsalu, maka mereka mengirim, mereka mengutus utusan mereka. Siapa mereka? Sayyara. Masih sayyara di sini. Yang kedua poinnya. Fa'arsalu, maka mereka mengutus waridahum, utusan mereka. Siapa mereka? Sayyara. Fadla dalwah. Fadla dalwah. Langsung to the point ke warid tadi. Si warid mengulurkan embernya, menurunkan embernya. Dalwah, embernya. Qala, dia berkata. Siapa yang berkata di sini? Warid. Ya, yang berkata adalah warid. Apa katanya? Ya Bushra. Oi, kabar gembira, kabar gembira. Barangkali kita kalau diteruskan di ujung tadi sudah terbayang ini. Ini bakalan dapat kita jual nih. Gitu, bakalan dapat dijual. Hadza gulam. Ini anak laki-laki. Hadza gulam. Ini anak laki-laki. Wa asarruhu, dan mereka menyembunyikannya. Coba, karena pengaruh ini. Kalau saya pikir karena pengaruh ini. Kita agak dalam dikit. Kita agak dalam dikit. Jadi kalau begitu, kita harus memilih ini. Apa tadi wadir? Wakil kan? Oke. Coba. Wakil tadi yang betul-betul mempunyai niat untuk menolong, maka bahasa yang keluar bukan ya Bushra. Betul enggak? Astagfirullah, saya menemukan orang. Ada anak laki-laki. Anak siapa ini? Siapa keluarganya ini? Jangan-jangan mereka pada nyariin. Kan itu? Teriak ya Bushra. Tapi karena sudah dimulai dengan teriakan ya Bushra, hadza gulamun. Di sini kita udah paham. Kabar gembira, kita dapat dagangan yang paling bagus. Jadi tergantung ke warid. Tergantung ke wakil kita. Siapa wakil kita mari sekarang? Senayan. Iya kan? Untuk nolong nggak akan begitu. Pasti mereka istighfar, pasti mereka merasa sedih, bukan gembira. Kalau bisa nangis gitu ya. Kalau kita yang misalnya kita bayangkan anak kita seperti itu, kita bisa menyelamatkan orang. Masya Allah, ini anak siapa yang melakukan ini. Itu. Ini kalau begini kita laporkan ke polisi biar diusut ini siapa yang buang ini. Iya kan? Itu yang nawaitunya nolong. Ini bahasa awalnya ya Bushra. Satu. Jadi ini bahasa mempengaruhi. Berawal dari one person. Berawal dari satu orang. Siapa satu orang itu? Warid. Paham? Ini orang yang sukses mempengaruhi. Sukses mempengaruhi ini orang. Karena dia sudah teriak dengan ya Bushra. Oh iya juga ya. Mungkin yang lain nggak kepikiran. Tapi karena sudah dibuka dengan bahasa itu. Oh iya juga ini. Lumayan ini kita jual. Jangan-jangan dagangan kita yang termahal hari ini adalah ini. Udah kalau begitu umpetin bidoa. Lahirlah kesepakatan jahat. Lahirlah kesepakatan jahat. Kalau sudah sampai kepada kesepakatan jahat, maka sulit untuk diungkap. Ya, sulit untuk diungkap. Nauzubillah min zalik. Wa asarruhu, dan mereka menyembunyikannya. Bidoa.
Yuk, kalau kita turunkan lagi, naikkan lagi emosional kita. Yusuf, seorang calon nabi, anak Nabi Yakub, disejajarkan dengan barang dagangan. Siapa yang beriman kepada Nabi yang tidak merasa sedih, tidak tersinggung? Itu seorang Nabi loh itu, anak Nabi loh itu, disejajarkan dengan barang dagangan. Wallahu alim bima ya'malun. Kita punya harapan di sini. Ini kalau kita belum ceritanya, kita punya harapan di sini. Ada rasa khawatir di sini karena sudah disembunyikan. Tapi kita punya harapan di sini. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Allah Maha mengetahui makar mereka. Allah Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Harapan, ada harapan di sini. Kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalaupun hari ini banyak orang yang berusaha untuk menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan kebaikan, kita yakin selamanya Allah alimun, Maha mengetahui. Allah akan buka dengan caranya. Itulah yang melandasi perjalanan hidup kita. Ya, membuat kita menjadi optimis di tengah hal-hal yang memungkinkan akal kita bisa jadi mentok. Orang muslim tidak punya kata mentok. Ya, orang muslim tidak punya kata mentok. Karena semuanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu itu janji Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah pasti diberi jalan keluar. Jadi kalau orang yang putus asa, orang yang frustasi, orang yang mentok di sininya, berarti belum sampai yattaqillah. Belum sampai bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ya. Mohon maaf, saya tidak bisa maksimal dibaca. Wajaat, janya panjang enggak? Panjang. Wajaat sayyaratun farsalu waridahum. Kita potong di situ. Ya. Wajaat sayyaratun farsalu waridahum. Yuk, 1, 2, 3. Biasa kalau baru sekali baca biasa begitu. Ya. Kalau setelah 10 kali baca. Iya, mengapa ini saya sebut supaya kita tahu bahwa semuanya berproses. Kita punya kekuatan di tengah-tengah mungkin kelemahan kita. Apa kekuatan kita? Ulang lagi. Ya, ulang lagi. Gitu. Wajah sayyaratun bertemu fa'ifa to fa'arsalu wajaat fa'arsalu waridahum. 1, 2, 3.
waridahum farsalu waridahum lagi farsalu wajaat sayyaratu fa'arsalu waridahum 1 2 3 lancar. Selanjutnya menghafal itu nggak usah pakai direnungkan, pakai dipikirkan, baca aja bacain ya, nanti ujung-ujungnya supaya kita dapat ya kita alhamdulillah gampang apa banyak aja baca, banyak dibaca. Hafal itu bonus lah ya, kalau saya sebut hafal itu bonus lah ya, karena kita rajin mengulang. Itu kesimpulannya. Waja'at sayyaratu fa'arsalu waridahum 1 2 3 Oke, mulai lancar kan? Kita ulang lagi nanti, terus diulang. Masukkan makna yang kita bahas tadi, ya. Masukkan arti yang kita bahas tadi. Dalam baca itu masukkan. Kita belajar melatih, sejalankan ini. Tiga ini harus menyatu. Baru nanti kita bisa bicara tadabur. Kalau ini sama ini yang nyatu, bicaranya tafsir. Selang. Kalau ini sama ini bisa nyatu, bicaranya tafsir. Tapi kalau diturunin ke sini, namanya tinggi mana? Tafsir apa tadabur? Tadabur. Tafsir itu pengetahuan, tadabur itu penghayatan. Buah dari penghayatan lahirlah kesadaran. Krisis hari ini banyak orang yang mengetahui tapi tidak banyak orang yang sadar. Betul? Nah, mudah-mudahan tadabur memberi solusi, memberikan bantuan supaya orang-orang yang mempunyai banyak ilmu itu sadar akan ilmunya, sadar bahwa ilmu itu bukan untuk disimpan tapi untuk diaplikasikan. Fadla dalwah dalwah kita potong di situ. Maka dia mengulurkan embernya. Siapanya? Warid. Maka dia mengulurkan embernya. Dalwah. Ya. Dalwah. Lagi. Dalwah. 1 2 3. Dalwah. Wajah. Sayyaratu fa'arsalu fa'alwah. Hafal? Hapus.
Selasa malam Rabu saya tabligh akbar di Masjid Raya Babul Falah, bukan heran. Itu ngajinya boleh kayak diberhentikan, saya berhentikan. Mereka nggak mau berhenti. Ya, saya nangis sejadi-jadian di situ, berarti bahwa jangan salahkan umat. Ya, jangan salahkan umat. Kalau ibarat contoh, apa teriakan ya Bushro, betul nggak? Yang menyampaikan banyak, tapi kajian-kajiannya ya itu tadi ada arisan yasinan tiap hari Jumat. Itu masjid ada itu ibu-ibu yang yasinan tiap Jumat, diselingi ada. Ya. Jadi dari jam 8 sampai jam 11 malam. Saya kondisi suara saya begini. Itu 2 biji habis. Air anget 1 gelas gede. Berarti 3 jam itu bisa seliter saya minum. Tapi begitu sampai ke cerita wa iza maritu fahuwa yashfin. Wa iza maritu fahuwa yashfin. Badan saya segar banget, suara saya lantang banget. Ternyata saya cerita ke Bu Ade, ini sama dialami oleh Ustadz Adi Hidayat. Menambah yakin lagi saya bahwa surah Asy-Syu'ara itu wa idza maridtu fahuwa yashfin itu sesuatu yang luar biasa. Ya. Gitu. Keringetan sampai di sini, sakit di sini kepala untuk merasakan supaya keluar suara. Soundnya kayak begini. Inilah sound di daerah. Beda dikit, cuman suara saya kuat, dia dikit. Gitu. Hanya 1 masjid sampai keluar gitu. Gimana coba nggak bisa keluar? Sampai mudah-mudahan nanti kita dipertemukan lagi oleh Allah. Kalau badan saya sehat sampai jam 12 saya layani ngaji. Oke. Hafal wajah dari wajah. Sayyaroh datang. Mereka mengutus warid. Warid kemudian mengulurkan embernya. Ya, yuk. Dan kafilah telah datang. 1, 2, 3. Ulang. Kok lemah? Nah, saya yang batuk aja semangat ini. Yuk. Waja'at sayyaratun sawaridahum. Ulang 1, 2, 3. Alhamdulillah. Fadla daulwa. 1, 2, 3. Fa'adla daulwa. Ya. Oke, saya minta sampai di situ dulu bacaannya. Saya harus berhemat. Asar saya sudah di Pondok Labu. Ya. Mohon doanya mudah-mudahan bisa dituntaskan ini soal suara. Mungkin sudah berkilo-kilo kali habis jeruk nipis sama jahe. Ya, mungkin sudah berkilo-kilo kali habis jeruk nipis sama jahe pakai madu juga di kampung. Ya. Tapi karena memang tidak diistirahatkan, ya, dikerja terus jadi begini. Oke, sampai ketemu Ahad depan insyaallah. Saya sengaja, saya takut kalau sampai libur 2 kali ini kita turun lagi. Ya, saya berdoa pada Allah semoga semangat tidak turun karena minggu terakhir kita itu termasuk yang ramai loh itu. Ya. Minggu terakhir kita 2 minggu yang lalu termasuk yang ramai hadir. Karena tidak mudah bisa menghadirkan orang di sini. 1, 2 ya. Saya berharap mudah-mudahan kita terus
semangat. Dan tadi jadilah warid yang ya busyra dalam konteks yang positif. Oi, kabar gembira, ada solusi sekarang untuk memahami Quran. Ada 5 in 1, baca, hafal, kaji, fahami, hayati. Yuk kita bekerja sama. Ya, kita bekerja sama. Mengambil bagian allama, ta'allama, ta'allama, allama. Belajar, mengajarkan, mengajar, ajarkan. Ya, mudah-mudahan kita berada di barisan yang sama untuk memperjuangkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita digabungkan di tempat yang sama dengan sebutan Ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.